Di Mina ini tempat syariat berkurban. Ada satu gunung namanya Gunung Kurban, tempat disembelihnya Nabi Allah Ismail. Kemudian ada lagi perbatasan Mina dengan Muzdalifah, itu disebut dengan nama Muhasyir, tempat Allah tenggelamkan tentara bergajah Abrahah. Ada sebuah lagi masjid yang insya Allah nanti kita akan review juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulka lillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali lagi di channel Raden Sasak, channel informasi dan edukasi. Pada sore hari ini saya bersama Sultan Mekah, Ustadz Aan. Jadi insyaallah kami akan mereview kondisi Mina. Kondisi Mina di masa pandemi seperti apa? Hampir 1 tahun lebih tidak kita kunjungi. Kita lihat keasikan kita di Mina. Perjalanan kita dari kota Aziziyah menuju Mina. Jadi saya berangkat dari Aziziyah menuju Mina, bercerita apa saja di daerah Mina yang ia adalah di antara masyairul hajj, tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita ketika kita terpanggil menjadi tamu Allah dalam keadaan berhaji. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, kita sudah berada di Mina. Terlihat Mina di belakang kita. Gunungan putih itu adalah pelemparan jumroh. Jadi tenda besar warna putih itu adalah pelemparan jumroh. Sebelahnya itu yang disebut dengan Jumratul Ula karena posisinya paling jauh dengan Mekah. Kemudian yang di tengah ini disebut dengan nama Jumratul Wusta atau jumrah yang kedua, Jumratul Tsaniyah. Kemudian yang ketiga yang terhalang tembok di situ itu namanya Jumratul Aqabah. Dimaksud dengan Jumratul Aqabah karena jumrah itu terdekat dengan kota Mekah. Sepanjang pemandangan ini, inilah Mina. Mina yang dalam bahasa Arab disebut dengan nama dalam dasar kata manna yamunnu yatamanna, artinya adalah harapan, mengharap atau ar-raja. Mina ini dipenuhi oleh manusia pada umumnya hanya 4 hari dalam 1 tahun. Tepatnya pada tanggal 8 bulan Zulhijjah yang dikenal dengan nama Hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13. Tanggal 11, 12 dan 13 ini adalah syariat untuk bermalam yang kita kenal dengan mabit. Mina ini adalah salah satu di antara masyairul hajj, tempat-tempat yang disyariatkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Mina, dalam satu sabda baginda Nabi pernah mengatakan, ayyamukum bil Mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari-hari kalian di Mina adalah hari makan minum, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang dilakukan para jamaah haji di Mina ini, kalau mereka masuk pada tanggal 8 adalah mereka melaksanakan tarwiyah. Tarwiyah ini yang dimaksud adalah hari, dalam bahasa Arab makna tarwiyah itu adalah hari mengumpulkan air. Jadi baginda Nabi keluar pada tanggal 8 setelah sholat duha. Beliau sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Kemudian setelah sholat subuh baru beliau menuju Arafah pada tanggal 9. Itu yang disebut dengan nama tarwiyah. Artinya karena di Arafah tidak ada air, maka Nabi mempersiapkan air perbekalan di Mina. Makanya disebut dengan nama tarwiyah. Syariat berikutnya adalah 11, 12 dan 13, yaitu Nabi melaksanakan mabit atau bermalam. Ada yang keluar pada tanggal 12 disebut dengan nama nafar awal. Ada yang keluar tanggal 13 disebut dengan nama nafar tsani.
Apa yang dilakukan para jamaah haji di Mina sebagai penggalian keilmuan kita di Mina? Pertama, pada tanggal 10, malam ke-10, ada satu wajib yang dilakukan oleh jamaah haji, yaitu melontar jumrah yang paling dekat dengan kota Mekah, yaitu Jumratul Aqabah. Pada tanggal 11, 12, serta 13, jamaah haji akan melontar. Yang terlihat paling atas itu adalah tingkat 4. Dia ada 4 tingkatan. Sebagaimana nanti yang akan kita lihat, mungkin kita tidak bisa mendekat karena memang kondisi Mina pada hari ini kemudian tertutup. Kemudian banyak lagi sejarah yang akan kita bahas di Mina. Salah satu di antaranya nanti saya akan upload. Di Mina ini tempat syariat berkurban. Ada satu gunung namanya Gunung Kurban, tempat disembelihnya Nabi Allah Ismail. Kemudian ada lagi perbatasan Mina dengan Muzdalifah, itu disebut dengan nama Muhasyir, tempat Allah tenggelamkan tentara bergajah Abrahah. Ada sebuah lagi masjid yang insya Allah nanti kita akan review juga, namanya adalah Masjid Al-Khaif. Pada masjid tersebut semua para nabi pernah datang, termasuk diantaranya adalah Musa alaihissalatu wassalam. Di Mina ini juga ada tempat melontar yang kita sebut dengan Jamarat. Di Mina itu juga ada Masjid Bai'atul Aqabah yang kedua. Kemudian Mina ini sendiri, tempat saya berdiri ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa tidak banyak yang mengetahui. Tempat saya berdiri ini namanya Mina Majar Al-Kaf. Jadi Mina itu ada 4, ada yang mengatakan 3. Posisi saya berdiri tempat pelontaran ini disebut dengan nama Mina Majar Al-Kaf. Kemudian Mina yang di ujung sana, yang terlihat banyak lampu, itu disebut dengan nama Mina Al-Asasi. Kemudian kalau kita menuju ke sebelah kanan yang dekat dengan Muzdalifah, itu disebut dengan nama Mina Jadid. Di sebelah lembah sana, di sebelah gunung itu namanya Mina Mu'aisim. Mina Mu'aisim ini adalah tempat jamaah haji Indonesia. Insyaallah banyak lagi sejarah-sejarah yang akan kita bahas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Raden Sasab. Nanti kita akan review kondisi Mina dari mobil setelah tidak adanya jamaah haji dan umrah atau Mina di masa pandemi. Terima kasih. Itu adalah Jumratul Ula. Kemudian yang di tengah-tengah Jumratul Wusta. Ula artinya pertama, Wustanya tengah-tengah. Yang paling dekat dengan Mekah, nah di ujung sana itulah yang namanya Jumratul Aqabah, atau dikenal juga dengan Jumratul Kubra. Jadi yang bulat-bulat ini, yang bangunan-bangunan melingkar besar ini adalah eskalator untuk menuju Jamarat. Jadi yang di samping kanan kita adalah Jamarat yang kita akan jelaskan. Jadi inilah kondisi Mina sebagaimana yang kita lihat di depan kita. Jadi Mina kosong sama sekali, karena memang Mina ini hanya diisi pada musim haji saja. Perubahan besar Mina ini terjadi pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz Ali Saud. Jadi ketika Raja Fahad kemudian memimpin kerajaan ini, ia melakukan sebuah kerjasama dengan Amerika. Melakukan kerjasama karena Mina ini dulu pernah terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran yang sangat besar, sehingga kemudian terbentuklah kerjasama, termasuk diantaranya adalah tenda anti kebakaran Mina yang kita lihat di sebelah kiri kita ini, dengan di bawah bangunan besar ini. Ini adalah hasil kerjasama bersama Amerika. Jadi terhitung dari tempat melontar tadi sampai ujung bangunan ini, inilah dia yang disebut dengan nama Mina Majar Al-Kaf. Mina Majar Al-Kaf. Jadi samping kiri kita ini hanya untuk jamaah haji yang membayar dengan UNH Plus atau Haji Plus, haji khusus. Di mana haji reguler Indonesia tuh?
di ujung bukit sana yang dikenal dengan nama Mina Mu'aisim. Baik, yang di sebelah sana tuh terlihat sebuah masjid yang saya sebut dengan nama Masjid Al-Khaif. Tidaklah seorang nabi datang ke masjid ini kecuali mereka akan bersujud. Wa kana fihi Musa alaihi salatu wassalam. Luar biasa, inilah keadaan Mina.